Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama, ada konsep dasar RPP. Yang kedua, ada pengertian dari RPP. Yang ketiga, ada tujuan dari RPP. Yang keempat, ada fungsi dari RPP. Yang lima, ada komponen dari RPP. Yang keenam, ada prinsip penyusunan RPP. Yang ketujuh, ada langkah penyusunan RPP. Yang kedelapan, ada perbedaan silabus dan RPP. Dan yang terakhir, 9, ada contoh format dari RPP. Nah, kira-kira itu yang bakal kita bahas di dalam materi ini. Oke, langsung aja kita yang ke pertama, yaitu konsep dasar RPP. Ada yang bertanya, apakah rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru selama ini sudah lengkap dan operasional? Lalu apa sih tujuan dari penyusunan RPP itu? Nah, jawabannya itu adalah pada kenyataannya, pada pengamatan terhadap dokumen RPP, pada portofolio sertifikasi guru umumnya hanya bersifat kegiatan rutin. Nah, tujuan dari RPP ini ialah untuk merancang pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, RPP disusun untuk merancang pengalaman belajar siswa yang disusun lengkap dan sistematis sesuai dengan spesifikasi dan dilaksanakan oleh para pendidik. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke pengertian dari RPP. Sebelumnya pasti teman-teman udah pada dengar kan RPP itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang mengandung berbagai hal yang akan dilaksanakan saat proses pembelajaran, mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Jadi RPP ini disusun untuk 1 kali pertemuan atau lebih, dan RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, yang ketiga, ada tujuan dari RPP. Yang pertama itu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses hasil belajar mengajar. Di sini RPP dapat mengevaluasi bagaimana sih selama kegiatan proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan oleh para pendidik. Yang kedua, ada memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan peserta didik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Misalnya, pendidik itu menggunakan fasilitas sekolah, yaitu proyektor dan LCD yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini juga dijadikan pendidik sebagai rancangan untuk pembelajaran atau strategi pembelajaran bagi pendidik dalam memberikan materi kepada para siswanya. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Jadi, RPP ini sangat penting bagi pendidik untuk menyusun rencana pembelajaran yang akan digunakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Selanjutnya ada fungsi dari RPP. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajarnya agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dalam RPP ini terdapat 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, yaitu materi yang akan diberikan dalam setiap pertemuannya, dan penutup. Jadi, dalam RPP ini, seorang guru akan terbantu dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada 13 komponen RPP. Yang pertama, identitas sekolah. Identitas sekolah adalah hal yang membedakan sekolah satu dengan sekolah lain. Contohnya, SMK Negeri 5 berbeda dengan SMA Negeri 10. 2. Identitas mata pelajaran. Nah, dalam mata pelajaran SMK Negeri 5 berbeda dengan SMA Negeri 10. Contohnya kayak kegiatan praktek korespondensi. Di SMA Negeri 10 kan nggak ada tuh. Nah, selanjutnya kelas atau semester. Seperti kelas 10, bahan ajar yang diberikan di kelas 10 berbeda dengan bahan ajar yang diberikan di kelas 11. Yang keempat, materi pokok. Materi yang dijadikan bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya. Contohnya, SMK Farmasi harus memberikan materi pokok tentang farmasi atau obat-obatan. Yang kelima, alokasi waktu, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penyampaian materi atau kompetensi dasar tersebut. Contohnya, 1 SKS
yaitu 50 menit, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran harus menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Sedangkan indikator pencapaiannya itu ialah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tersebut yang akan menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran. Contohnya, dalam pelajaran agama, KD-nya itu memperagakan dan indikator pencapaiannya itu yaitu siswa mampu mempraktikkan cara memandikan jenazah. Yang ke-8, materi pembelajaran, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis sesuai dengan indikator kompetensi. Yang ke-9, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yaitu salah satu ide guru yang digunakan untuk mewujudkan suasana belajar agar proses pembelajaran tercapai. Contohnya, guru punya ide belajar sambil bermain yang membuat siswanya ini aktif dalam kelas. Dan yang terakhir ialah media pembelajaran, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, contohnya buku. Ya, komponen RPP selanjutnya itu adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Komponen RPP selanjutnya itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan pendahuluan, tahapan inti, dan tahapan penutup. Dan komponen RPP yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, instrumen penilaian hasil pembelajaran ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, penilaian hasil pembelajaran ini dapat dilakukan dengan tes tulisan atau tes secara lisan. Selanjutnya itu prinsip penyusunan RPP. Ada 10 prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini meliputi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang kedua, setiap RPP dapat dilakukan untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Dan yang ketiga, penyusunan RPP ini harus memperhatikan perbedaan setiap individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berdasar pada peserta didik. Tujuannya untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, dan semangat belajar peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks, yaitu proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya itu sebagai sumber belajar. Yang keenam, berorientasi kekinian, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan iptek dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, yaitu RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Jadi RPP ini saat disusun itu harus memperhatikan keterpaduan atau keterkaitan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi ajar. Nah, yang ke-10, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. RPP ini disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari ICA sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Simak selanjutnya ya. Langkah yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. Menuliskan identitas mata pelajaran ini ada beberapa komponennya loh. Yang pertama, yakni nama sekolah. Contohnya yaitu SMA Negeri 1 Kedogede. Lalu yang kedua, ada
mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya itu contohnya seperti bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ada kelas atau semester, misalnya kelas 11 semester 2. Dan yang terakhir ada alokasi waktu, yakni cakupan proses pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai dalam suatu mata pelajaran. Lalu, langkah yang ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan dalam penyusunan indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah suatu kemampuan yang harus dicapai atau diobservasi, tentu yang menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Lalu yang kelima ada merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini merupakan penggambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator kompetensi yang telah dirancangkan. Lalu ada langkah yang keenam, yakni menyusun materi ajar. Materi ajar ini memuat sebuah konsep, fakta, dan prosedur yang relevan. Lalu yang ketujuh ada menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan KD yang telah disiapkan. Lalu yang kedelapan ada menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh seorang guru untuk mencapai kegiatannya yang telah dirancang pada KD. Lalu yang kesembilan ada menentukan alat, bahan, media, dan sumber pembelajaran. Sumber belajar ini dapat ditentukan melalui SK dan KD yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ke-10 ada merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu yang terakhir adalah langkah yang ke-11, yakni menyusul hasil penilaian pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran ini didasarkan pada standar penilaian. Selanjutnya, perbedaan silabus dan RPP. Pada silabus, perencanaannya itu dalam satu semester. Dan pada RPP, perencanaannya itu setiap kali pertemuan. Dan silabus, langkah-langkahnya itu kegiatannya belum rinci, karena dia satu semester. Sedangkan pada RPP itu udah rinci banget, soalnya dia setiap kali pertemuan berbeda-beda. Tapi langkah-langkahnya sama, yaitu kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan pada silabus tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Di RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran seperti kegiatan awal itu seperti apa, kegiatan inti, materi apa yang akan diberikan pada pertemuan sekarang atau besok atau pertemuan berikutnya, dan kegiatan penutup. Nah, selanjutnya itu contoh format RPP KTSP. Teman-teman bisa lihat nih pada layar apa saja bagian yang terdapat di dalam format RPP KTSP. Nah, yang ini contoh format RPP Kurikulum 2013. Teman-teman bisa lihat di layar apa saja komponen atau bagian yang terdapat di dalam format RPP K13. Kesimpulannya, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang mengandung berbagai hal yang akan dilaksanakan saat proses pembelajaran, dari awal kegiatan sampai kegiatan penutup, untuk mencapai tujuan pembelajaran. RPP ini disusun untuk satu pertemuan atau lebih, dan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun selengkap mungkin dan sistematis, sesuai dengan spesifikasi materi ajar, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para pendidik. Oke teman-teman, sekiranya itu aja dari kelompok 10 mengenai materi rencana pelaksanaan pembelajaran. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.